Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sita Fatiatna MSc dan Ibu Dita Aldila Karisma MPD dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami tentang analisis data. Nah, sebelumnya kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya, Ridwan Herude dengan NPM 6037. Selanjutnya ada Isul Haki dengan NPM 6061. Dan yang ketiga ada 68. Dan yang terakhir ada Amelia Kusuma dengan NPM 6077. Next. Nah, selanjutnya ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah, antara lain yang pertama adalah bagaimana menganalisis dari data jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Jebres 19, dan yang kedua ada bagaimana cara menyajikan data tersebut ke dalam diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram histogram menggunakan program R. Nah, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara deskriptif terhadap data tempat peribadatan di Kecamatan Jebres dan juga menyajikannya dalam beberapa diagram menggunakan program R. Baik, untuk selanjutnya bab 2 akan disampaikan oleh Mbak Amelia. Untuk dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Yang pertama di sini jenis penelitian yang mana menggunakan deskriptif kuantitatif, dan deskriptif kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, dan angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Kemudian selanjutnya ada identifikasi variabel, yang mana dalam identifikasi variabel ini terdapat dua variabel, yakni variabel bebas dan juga variabel rikat, di mana variabel bebas ini merupakan umat beragama di Indonesia, dan variabel terikatnya itu adalah jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini, dalam populasi itu terdapat jumlah tempat peribadatan di Indonesia, sedangkan sampel yang kita ambil adalah jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Kemudian data dan sumber datanya yang kami ambil itu dari jumlah tempat peribadatan di Kota Surakarta, Jebres, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019, dan kami yang ambil dari link berikut yang tertera pada layar. Selanjutnya, Mas. Nah, selanjutnya ini berikut terlihat pada layar. Di sini ada data jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Jebres pada tahun 2019, yang mana di sini ada masjid yang terdapat 171 masjid, kemudian musola ada 52, kemudian gereja Protestan ada 67, kemudian gereja Katolik ada 2, kemudian pura ada 3, dan vihara ada 3. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Isul. Waktu dan layar saya persilakan. Menjelaskan ukuran pemusatan data jumlah peribadatan di Kecamatan Jebres tahun 2019. Yang pertama ada min. Min adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Simbolnya itu adalah X bar. Dengan rumusnya X bar sama dengan sigma X per N. Dengan keterangannya seperti di layar. Jadi maka menggunakan rumus tersebut dapat dicari rata-rata sebagai berikut dengan menghasilkan 49,6667 atau sebanding dengan 50. Maka min dari data tersebut adalah 50 tempat peribadatan. Yang kedua ada median. Median adalah nilai data yang terletak di antara tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil.
simbolnya itu M dan E. Sama dengan untuk rumusnya ME sama dengan X N per 2 plus X N per 2 plus 1. Dengan keterangan ME sama dengan median, XN adalah data ke N, dan N adalah banyaknya data. Menggunakan rumus di atas, maka data yang telah diurutkan itu menjadi X3 atau data ketiga ditambah data keempat menghasilkan 20 dibagi 2 menghasilkan 27,5. Maka median dari data tersebut ada 27,5. Yang ketiga ada modus. Modus adalah suatu nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Di dalam data tersebut ada angka 3 yang muncul 2 kali dalam data. Maka modusnya adalah 3. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya ada analisis letak data jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Jebres tahun 2019. Nah, salah satu analisis yang digunakan adalah di mana warga nilai yang menurutkan menjadi yang pertama menggunakan perhitungan manual. Nah, kuartil di sini mempunyai rumus pada kuartil plus 2/4 kuartil 2 dengan X plus 1 dibagi 2 dengan dalam kurung N plus 2 per pertama L ketiga. Nah, dalil tersebut atau dalil di atas di kuartil 1 sama dengan 3, kuartil 2 sama dengan 7. Yang kedua menggunakan program R. Nah, di sini sintaknya adalah memasukkan data dengan sintak X panah ke kiri atau lebih kecil straight C, selanjutnya nilai datanya. Yang kedua menggunakan perintah kuartil, yaitu kuartil dalam kurung X atau dengan perintah summary X. Nah, berikut ada gambar perhitungan statistika menggunakan program R. Nah, penjelasannya di sini min X untuk mencari rata-rata, max untuk mencari nilai tertinggi, min X untuk mencari nilai terkecil, kuartil untuk menentukan kuartilnya, di mana 25% itu kuartil 1, 50% itu kuartil kedua atau median, dan 75% itu kuartil 3. Nah, selanjutnya perintah median X digunakan untuk mencari nilai tengah, mod dalam kurung X untuk mencari frekuensi muncul nilai terbanyak atau modusnya, dan summary X untuk memanggil semuanya dari sintak-sintak di atas. Nah, selanjutnya untuk analisis penyebaran data akan disampaikan oleh Mbak Setri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Analisis penyebaran data jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Jebres pada tahun 2019. Yang pertamanya ada jangkauan. Jangkauannya adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Juga sering disebut range dan rentang. Kegunaan dari jangkauan adalah untuk mengukur seberapa jauh jarak data antar data terkecil dan terbesar. Makin kecil nilai jangkauan satu data, maka kualitas data itu semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai jangkauan, maka kualitas data semakin baik. Jangkauan disimbolkan dengan N. Bentuk rumus umumnya yaitu R sama dengan X max dikurangi X min. R yaitu data terbesar, sedangkan X min yaitu nilai atau data terkecil. Untuk perhitungan jangkauan dari data jumlah tempat peribadatan adalah menggunakan rumus di atas, yaitu 171 dikurangi 2, hasilnya 159.
Sehingga nilai jangkauan dari data jumlah tempat peribadatan Kecamatan Jepres tahun 2019 adalah 169. Untuk perhitungan R, untuk itu rentang dan keseimbangan kuartil jangkauan antara kuartas dan digunakan penyebar antara bawah dimulaikan dengan rumus tunggal ada sama dengan dikurangi Q1 dengan itu rentang antar kuartil atau lebaran ketiga kuartil atau yaitu kuartil bawah. Kemudian untuk simpangan kuartil disebut juga rentang semi kuartil, yaitu setengah dari selisih antar kuartil, digunakan untuk mengukur jarak dari kuartil tengah ke kuartil bawah atau ke kuartil atas. Jadi untuk itu simpangan kuartil antar kuartil. Kemudian dari atas ya ada ya kan data kecil ke kemudian mencari dengan plus 2 bagi ini itu X ya dengan kuartil bawah atau data N banyaknya, kemudian mencari kuartil Q3 sama dengan X3N plus 2 atau X5 yaitu 67. Q3 yaitu kuartil atas, kemudian simpangan kuartilnya yaitu Q1. Jadi nilai hasil dari 4 peribad yaitu 64. Kemudian untuk perhitungan simpangan kuartilnya yaitu QD sama dengan setengah H yaitu 32. Kemudian untuk perhitungan dengan program R-nya yaitu sebagai berikut. Yang ketiga adalah simpangan rata-rata, yaitu D adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata dinotasikan sebagai SR. Untuk rumus umumnya itu SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI dikurangi X bar dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi N. SR yaitu simpangan rata-rata, N banyaknya adalah XI yaitu data per I, X bar mean atau rata-rata. Kemudian untuk perhitungan dari data di atas yaitu yang pertama mencari nilai rata-ratanya, dihasilkan X barnya yaitu 49,67. Kemudian mencari simpangan rata-ratanya menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi, menghasilkan 47. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Septri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Isul. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang variansi. Variansi atau ragam adalah sebaran tiap data pada suatu sekumpulan data. Variansi ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh data-data yang dimiliki tersebar dari nilai rata-ratanya. Untuk rumus variansi itu dinotasikan sebagai S kuadrat. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N per N min 1. Dengan keterangannya itu S kuadrat sama dengan variansi, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan data ke I, X bar mean atau rata-rata. Perhitungan variansi dari data jumlah tempat
peribadatan Kecamatan Jebres tahun 2019, yaitu yang pertama mencari nilai rata-rata dengan X bar sama dengan 49,67. Yang selanjutnya adalah mencari variansi dengan rumus yang telah disampaikan tadi akan menghasilkan 4.331,067. Jadi nilai variansinya yaitu 4.331,067. Dengan menggunakan program R akan tertampil seperti pada layar. Untuk yang selanjutnya itu adalah standar variansi. Yang selanjutnya itu adalah standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan ukuran jumlah variasi atau sebaran dari sekumpulan data. Standar deviasi ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata. Standar deviasi itu disimbolkan dengan S dengan rumus S sama dengan akar S kuadrat. Dengan keterangan S sama dengan standar deviasi atau simpangan baku, S kuadrat sama dengan variansi. Variansi tadi sudah dijelaskan dengan perhitungan data dari atas. S kuadrat 4000, S kuadratnya itu 4.331,067. Maka untuk standar deviasinya itu adalah akar S kuadrat dengan menghasilkan 65,81084. Jadi nilai standar deviasi dari jumlah tempat peribadatan Kecamatan Jebres tahun 2019 adalah 65,81084. Untuk program R-nya akan tertampil seperti ini. Untuk selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Yang pertama adalah penulisan program pada program R. Ini adalah sintak pertama, 2, 3, dan keempat. Untuk penjelasannya itu tertampil pada layar. Membuka software R terlebih dahulu, membuat project baru, lalu masukkan data yang ingin dihasilkan, lalu buat data untuk menuliskan nilai datanya. Yang kedua, menuliskan program untuk diagram garis dan main, dan selanjutnya bukti penggunaan programnya akan tertampil seperti pada layar. Untuk hasil program R-nya akan menghasilkan program seperti ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada diagram batang yang akan disampaikan oleh yang bertugas. Dipersilakan. Yaitu dia untuk penulisan programnya seperti yang terakhir. Kemudian untuk penjelasan sintaksnya dari program R yaitu software, kemudian project baru, kemudian menuliskan create data for the part, kemudian huruf pengganti bebas H diikuti oleh operator S ini, dan menuliskan banyaknya tempat peribadatan setiap agama. Kemudian tuliskan huruf pengganti bebas M diikuti oleh operator assignment, dan menuliskan nama-nama tempat peribadatan di Kecamatan Jebres. Kemudian menuliskan vektor numerik dan karakter. Tuliskan barcode yang berfungsi presentasikan jumlah data dari suatu kategori tertentu, diikuti huruf dan next. Tuliskan dengan yang berbeda, dan menuliskan untuk memberi judul. Untuk bukan itu semua data. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk sintaknya bisa teman-teman lihat sendiri dari 1 sampai 8. Mungkin nanti bisa di pause videonya apabila terlalu cepat. Nah, selanjutnya ada penjelasan. Yang pertama itu membuat proyek baru di RStudio. Selanjutnya, dan yang kelima untuk membuat grafiknya
Yang pertama, baris kedua adalah memasukkan nilai X. Selanjutnya, baris ketiga itu untuk memberi label, kategori, atau nama. Selanjutnya, baris keempat itu by person itu untuk menampilkan bagaimana grafiknya itu atau grafik lingkaran itu. Nah, selanjutnya ada plot grafiknya. Yang pertama untuk menuliskan program B, X label, by parents. Selanjutnya ada warna dengan triple call sama dengan rainbow supaya warna-warni begitu. Dan selanjutnya menambahkan legend untuk memberi kotak keterangan. Berikut bukti penggunaan program R-nya. Dan selanjutnya ada hasilnya seperti pada gambar di layar. Dan selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk histogram yang akan disampaikan oleh Mbak Amelia. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyajian data dalam bentuk diagram histogram. Jadi di sini seperti yang lihat kita sintaksnya pada layar. Bisa next, Mas. Nah, untuk penjelasannya sendiri, pertama kita memasukkan nilai tempat ibadah, kemudian menuliskan tempat ibadah yang ada dan menggunakan tanda panah, kemudian strips dan C, dan setelah itu baru saja data tempat ibadahnya dalam bentuk angka, karena histogram itu hanya bisa membaca angka ya. Kemudian di sini kita mengustomisasi program dengan menu-menu seperti breaks, main, xlab, elab, border, dan juga call. Selanjutnya Mas, xlim, ylim. Nah, kemudian opsi terakhir kita menambahkan menu legend ke diagram untuk membuat keterangan pada layar. Seperti yang lihat, ini hasil dari menggunakan program R akan terlihat seperti pada layar. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk bab selanjutnya ada bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah tempat ibadah merupakan tempat yang digunakan umat beragama beribadah. Namun selain itu, tempat ini memiliki banyak fungsi yang terhitung penting, khususnya bagi umat beragama di Indonesia. Namun seperti yang diketahui dalam data sampel yang kelompok kami ambil, mayoritas tempat peribadatan yang terbangun di Kecamatan Jebres adalah masjid. Maka dapat disimpulkan juga mayoritas penduduk Kecamatan Jebres beragama Islam, sedangkan tempat peribadatan lain jumlahnya sedikit. Dan selanjutnya ada saran. Nah, dengan adanya keberagaman agama ini sudah sepatutnya kita meningkatkan rasa toleran yang ada. Namun rasa toleransi yang saja tidaklah cukup. Orang-orang harus yakin betul dengan agamanya sendiri, beriman dan taat terhadap agamanya, dalam tanda kutip tetap dengan wawasan terbuka, toleran, rukun dengan mereka yang berbeda agama. Dan berikut ada daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Dan ini ada job desk atau pembagian tugas dari kelompok kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.